Hari ini aku di sini berjuang untuk bertahan, padamkan luka dan beban yang ada yang telah membakar seluruh jiwa. Hai semuanya, welcome back to my channel, Partasi Works. Balik lagi bersama gua Damaru, selalu ada, selalu menemani teman-teman semuanya. Yeah, alright. Gimana kabar teman-teman semua? Baik-baik saja bukan? Semoga selalu sehat ya. Dan semoga di masa pandemi seperti ini kita tetap bisa keep in touch dengan orang-orang yang kita sayangi. Mau chat, mau video call, mau call mungkin, mau voice note, Telegram, Friendster, Facebook, Twitter, Plur, apapun itu. Semoga semuanya tugas dan pekerjaan kita bisa kita selesaikan dengan baik ya. Mau ngobrolin apa kita hari ini? Well, aku akan mengawali topik hari ini dengan suatu pernyataan. Mungkin teman-teman pernah dengar, don't quit because it's too hard, quit because it's too sucks. Atau jangan-jangan merasa asing sama kata-kata itu. Buat yang belum tahu terjemahan bahasa Mandarin tadi, ini artinya, jangan keluar ketika lo merasa hal itu susah. Keluarlah ketika lo merasa itu payah. Throwback sedikit ya, ketika zaman SMA. Waktu itu gue ikut ekskul basket, dan guru ekskul gue itu pernah bilang kayak gini, kalau lo mikir lo bisa lari 10 putaran, di putaran ke-7 atau 8 mungkin lo udah capek. Tapi kalau lo berpikir bisa 15 putaran, sampai putaran 12 pun lo gak akan capek. Jadi kalau gue suruh 10 putaran, lo berpikir lo bisa 12, bisa 15. Dan disitulah lo berhenti ketika lo selesai. Bukan lo berhenti karena lo capek. Kalau lo capek, lo lemes. Nah itu yang dibilang ya. Itulah seni dari pantang menyerah. Lo bakalan coba terus sampai lo bisa. Meskipun ada limitasi yang gak bisa lo tembus. Mungkin kekuatan fisik lo, mungkin kayak misalkan lo lagi puasa gitu kan, ada keterbatasan di sana. Atau lengan lo lagi luka mungkin. Nah, dengan mental yang sekeras baja, apapun jadi mungkin. Tentang suatu tugas, pekerjaan, misi, tanggung jawab, gak pernah lepas dari yang namanya kata challenging, menantang gitu ya, atau sulit. Dan inilah yang sering kita temui. Banyak mekanisme kita bisa menghadapi tugas-tugas ini. Ya mungkin dulu pas sekolah kalian pernah jadi salah satunya ya yang di sini. Yang pertama, menghindar. Ya gak jarang dong ya, orang banyak yang hindarin kesulitan dan pilih jalan yang mudah. Misal, minta kerjain temen lah, atau tunggu sampai deadline terus nanti kerjanya ala kadarnya lah. Ya sebenarnya gak salah sih. Cuma kalau dibiasakan, gue takutnya kalian jadi gak terbiasa sama tantangan. Yang kedua, mencari cara-cara agar tugas ini gampang. Nah ini masih agak mendingan sih, tapi bakalan repot kalau udah cara-cara yang gak halal, kayak nyogok lah, minta joki lah, dan sebagainya. Kalau cara yang agak cerdik, masih mending sih. Misal, tugasnya digabung gitu, atau waktunya dicicil-cicil gitu. Nah, yang ketiga, meskipun sulit tetap dijalani. Wah ini gila banget sih, bakalan gokil kalau kalian mampu mengatasinya. Ibarat kayak di game gitu guys. Mau susah apapun musuhnya, ya kita bakalan serang terus, serang lagi, pukul lagi, boom, sampai musuhnya KO. Akhirnya lo dapat XP yang luar biasa. XP itu experience ya. Level lo jadi naik dan lo jadi berkembang. Sama kayak tugas. Tugas susah lo kerjakan, lo dapat pengalaman, lo tahu cara ngatasinya. Diri lo akan terupgrade. Sama lah kayak hidup. Kalau lo persisten dengan problem yang berat, lo bakalan dapat experience lebih. Dengan demikian, naik karir atau pindah ke tempat yang lebih menyenangkan pun
bakalan terjamin buat lo. Kalau di kehidupan orang dewasa, yang terutama dalam pekerjaan ya, mungkin kalian pernah jumpai pilihan resign atau tidak resign. Iya. Bahasa gampangnya mungkin resign tidak ya. Iya. Ya, ini contoh nyata yang gue alami sih ketika awal-awal bulan gue bekerja. Ya, apakah gue akan resign dari pekerjaan hanya karena pekerjaan ini susah atau nggak sesuai dengan passion? Atau gue bakalan resign dari kerjaan yang menurut gue nggak bisa berkembang di situ, lingkungannya toksik dan waktu lo tersita. Jadi gue semakin mendalami lagi, semakin gue pahami, ternyata itu semua hanya karena gue kesulitan aja, bukan karena emang di sana gue nggak bisa berkembang. Nyatanya gue masih bertahan kok sama kerjaan gue sekarang. So if you wanna resign, think again. You just avoid it, or you seek the better opportunity because of it. Kalau lo rasa lo nggak cocok, mungkin lo bisa pertimbangkan kembali beberapa pilihan ini. Pertama, apakah lo rasa pekerjaan ini nggak bisa buat lo berkembang karena iklimnya? Misalkan atasan nggak support, kebijakan perusahaan mungkin, kawan-kawan di lingkungan kerja mungkin. Jika iya, well, tahu sendiri kan jawabannya gimana. Kesehatan mental juga perlu boy. Kalau kita gila, mungkin perusahaan bisa nyari yang lebih waras dan kita dikeluarkan, mungkin. Tapi ya nggak sedikit kok perusahaan yang ngasih treatment. Ya mungkin kita bisa dapat konseling dari HR gitu, jadi kita bisa performanya naik lagi. Yang kedua, apakah lo rasa pekerjaan ini menyita waktu lo? 24 jam sehari gitu depan laptop, no live gitu kan, jadi gak bisa apa kan. Dan duitnya gak sebanding dengan usaha lo. Kalau iya, mending ternak lele aja kali ya. Bercanda guys. Kalau iya, ya tahu sendiri kan jawabannya gimana. Yang ketiga, apakah lo merasa cukup dengan modal pengalaman dan finansial lo sebelum lo lompat ke perusahaan lo yang baru? Kalau iya, ya tunggu apa lagi? Gaskan lah. Dan sebagai closing statement, gue bakalan nyampein pesan. Keluarlah kalau lo siap. Berhentilah kalau lo rasa pekerjaan itu payah. Dan bertarunglah kalau lo rasa pekerjaan itu susah dan bisa mengupgrade skill lo. No matter how hard or how sucks the roads ahead, you still has another miles to go. So stop it when it sucks, not because it's too hard for ya. Terima kasih udah mau dengerin podcast Partasi Works. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Akhir kata gue Damaru. Sampai jumpa. Dadah. We'll survive, I will revive, I won't